tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting. Ayu. Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Lagi Raja Majapahit, akulah raja, akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding, tangkap Jayanegara, tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Mendung Bergulung di Atas Pasuruhan 1. Dalam seri ke-227 ini, didukung oleh para pemain, Eli Ermawati sebagai Meisin, Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, Bambang Ceker sebagai Cakradara, Peggy Spaliama sebagai Wali Kadep, Hari Laksono sebagai Rake Pamintihan, Naryo sebagai Kepala Desa, Guritno sebagai Sodagar, Ari Baharyani sebagai Istri Sodagar, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ayu Wandira terkejut. Tiba-tiba dia melihat ibunya berdiri di tepi jalan. Pakaian Meisin berkibar tertiup angin malam. Ayu Wandira merasa sangat kecewa karena ibunya tak banyak berkata-kata. Dia hanya tersenyum ramah kepadanya. Sebaiknya kau segera pulang, anakku. Pulanglah. Ibu akan pergi. Lihat, Bapak Wang sudah menunggu. Oh, Ibu! 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 Ayu Wandira menangis sambil mendekap sebuah pohon di tepi jalan. Dia merangkul pohon seerat-eratnya, sepertinya dia merangkul ibunya.
Suasana di sekitar tempat itu sunyi dan lengang. Ayu Wandira menangis terseduh-seduh dalam kesunyian. Ayu? Sudahlah, Ayu. Tak ada siapa-siapa di sini. Mengapa kau menangis? Apa yang kau tangisi? Saya melihat ibu, Tuan. Saya melihat ibu berdiri di tepi jalan ini. Kau berhayal, Ayu. Tak ada siapa-siapa di sini. Aku tidak melihat siapa-siapa. Tapi saya melihatnya, Tuan. Ibu berdiri di tepi jalan ini. Dia tersenyum ramah kepada Ayu. Tapi dia segera pergi. Kau mengigau. Ayolah. Tak baik menangis di tepi jalan malam-malam seperti ini. Saya bersungguh-sungguh, Tuan. Saya melihat ibu saya. Apakah Tuan tidak melihatnya? Sudahlah. Sebaiknya kita pulang saja. Ayo. Benar. Tuan tidak melihat ibu saya. Saya hanya melihat bayang-bayangan pohon yang gelap. Tak ada siapa-siapa di sini kecuali kita berdua. Lalu, siapakah wanita itu tadi? Oh, aneh sekali. Jelas saya melihat ibu saya. Oh, Tuan Cakradara, mari Tuan. Buru-buru Ayu Wandira melompat ke atas punggung kudanya. Wajah gadis itu nampak sangat cemas. Perasaannya semakin tidak enak. Pasti telah terjadi apa-apa dengan ibu saya. Ayo Tuan. Hea. Ayu Wandira menggebrak kudanya sekencang-kencangnya, sementara Cakradara berkuda membuntutinya. Kuda yang mereka tunggangi bagaikan terbang menembus gelapnya malam. Setelah menikung beberapa buah sudut jalan, akhirnya Ayu Wandira memasuki halaman pondoknya. Ayu Wandira menampatkan kudanya di sudut halaman, kemudian melangkah ke ruangan pendopo. Wali Kadep dan Rakeh Pamintihan segera menarik tangannya, membawanya duduk. Ada apa Bapak Rakeh? Bapak Wali Kadep? Tenanglah Ayu, tenangkan dulu hatimu. Minumlah. Ayo, minumlah sedikit, supaya hatimu menjadi tenang. Sudah hampir 4 hari kau meninggalkan Pasuruan 1. Kemana saja kau, Ayu? Saya mencari daun janggakannya, Bapak Rakeh. Dan saya berhasil menemukannya. Lain kali, kalau kau ingin pergi jauh, sebaiknya pamit dulu, Ayu. Jangan pergi begitu saja. Kalau ada sesuatu, bisa kita rundingkan bersama-sama. Untung Tuan Cakradara menemanimu. Ada apa, Bapak Rakeh? Saya ingin melihat ibu. Tunggu Ayu. Duduk dulu. Biarlah kami bicara denganmu. Ada apa ini? Ada apa dengan ibu? Dengar, Ayu. Kami menganggapmu sudah cukup dewasa. Kau bukan lagi anak-anak sekarang. Kau sudah menjadi seorang gadis yang dewasa. Tentunya kau bisa memahami apa artinya sebuah kehidupan, walaupun belum begitu mendalam. Bapak Wali Kadep, mengapa Bapak tidak mengatakan saja apa yang telah terjadi? Maaf, Ayu. Kami tidak sampai hati. Sebenarnya kami tidak sampai hati untuk mengatakannya kepadamu. Tapi kami harus mengatakannya, Ayu. Oh, saya ingin melihat ibu. Tunggu, Ayu. Tunggu dulu. Tidak. Lepaskan saya. Lepaskan tangan saya. Saya ingin melihat ibu. Tenang dulu, Ayu. Tenanglah. Ibumu itu tidak apa-apa. Lepaskan tangan saya. Saya ingin melihat ibu.
Ayu Wandira mengibaskan tangannya. Rakeh Pamintihan dan Wali Kadep terpaksa melepaskan gadis itu. Mereka nampak sedih. Ayu Wandira buru-buru menerobos masuk ke ruangan tengah, dan selanjutnya dia bergegas melangkah ke ruangan bilik ibunya. Ayu Wandira berdiri di depan pintu ruangan bilik ibunya. Tiba-tiba wajahnya menjadi sangat pucat. Dia melihat ibunya terbaring di atas ranjang. Perlahan-lahan, Ayu Wandira mendekati ibunya. Ibu, maafkan Ayu, Bu. Ayu pergi terlalu lama. Maafkan Ayu. Tapi Ayu berhasil mendapatkan daun jagakannya, Bu. Ayu Wandira heran. Dia segera meraba seluruh tubuh ibunya. Dan tubuh itu sudah menjadi kaku dan dingin. Ayu Wandira segera tahu apa yang terjadi. Ibu! 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 Ayu Wandira menjerit sejadi-jadinya. Wali Kadep, Rakeh Pamintihan, Kuda Merta dan Cakradara segera memburu ke ruangan bilik Meisin. Ayu Wandira jatuh terkulai di atas lantai ruangan, pingsan. Sementara Meisin masih tetap terbaring di atas ranjang, seolah-olah dia sedang tidur dengan tenang sekali. Bibirnya menyungging senyuman yang sangat indah. Wajahnya memancarkan kedamaian abadi. Meisin benar-benar telah tiada. Seorang tabib ternama telah pergi untuk selama-lamanya, setelah beberapa tahun mengabdi pada sesama hidupnya. Ya, Meisin telah tiada. Meisin telah pergi memenuhi panggilan Sang Maha Pencipta. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Para tetangga dekat mulai berdatangan. Pondok Meisin menjadi ramai dan sibuk. Tak lama kemudian Kepala Desa Pasuruhan I datang bersama keluarganya. Wali Kadep dan Rakeh Pamintihan membawa kepala desa ke ruangan bilik Meisin. Aku sama sekali tidak menduga. Mengapa orang baik seperti Nyi Paricara harus pergi terlalu cepat? Kami sangat menyesal, Bapak Kepala Desa. Kami tidak sempat menunggui Nyai pada saat akhir hayatnya. Kami duduk di ruangan pendopo. Tiba-tiba kami merasa sangat ngantuk sekali. Tuan Kuda Merta yang lebih dulu tahu bahwa Nyai telah tiada. Nyai meninggal dengan tenang, Bapak Kepala Desa. Lalu bagaimana dengan Ayu? Di mana anak itu sekarang? Ayu di ruangan biliknya, Bapak Kepala Desa. Nampaknya Ayu belum bisa mengendalikan dirinya. Dia pingsan begitu melihat ibunya sudah tidak ada lagi. Anak itu perlu dijaga dan dihibur hatinya. Kasihan dia. Iya Pak Kepala Desa. Kami akan mengawasi anak itu. Kami akan berusaha membesarkan hatinya. Sakit apa sebenarnya Nyai Paricara? Beberapa hari yang lalu aku masih sempat berkata-kata kepadanya. Tapi memang nampaknya dia agak kurang sehat. Ya, kami sendiri hanya bisa menduga-duga saja, Bapak Kepala Desa. Barangkali Nyai ketularan wabah penyakit yang sedang melanda desa Binor. Baiklah. Aku benar-benar merasa kehilangan. Nyai Paricara ini sudah seperti saudara kandungku sendiri. Dia banyak sekali membantu pekerjaanku,
memimpin desa Pasuruan 1 ini. Dia telah berbuat jasa kepada kita semua. Dan kita tidak boleh melupakan jasa-jasanya itu. Baiklah. Sebaiknya kalian segera mengadakan persiapan untuk penguburan besok. Aku akan segera menghubungi para pemuka agama dan sesepuh desa. Terima kasih Bapak Kepala Desa. Terima kasih atas kunjungan Bapak. Sudahlah, Ayu. Sudahlah. Jangan menangis terus. Ibumu sudah tenang di alamnya yang baru. Ibumu sudah hidup bahagia selama-lamanya, Ayu. Ibu, mengapa kau terlalu cepat meninggalkan Ayu? Itu sudah merupakan kehendak Dewata Agung, anakku. Sudahlah, kau harus bisa menerima keadaan ini. Saya sudah berusaha susah payah mencari daun janggakannya. Tapi, mengapa ibu tidak sabar menunggu? Mengapa ibu buru-buru pergi? Ibu, sampai hati kau meninggalkan Ayu, Bu. Ayu, lebih baik kau berdoa untuk arwah ibumu. Kalau kau terus-menerus menangis seperti ini, kukira ibumu tidak akan senang, Ayu. Kau adalah putri satu-satunya. Hanya kaulah yang diharapkan bisa meneruskan cita-citanya. Sudahlah, kau harus tabah, Ayu. Harus percaya kepada takdir. Harus percaya kepada nasib. Kalau memang Dewata Agung sudah memutuskan untuk memanggil ibumu, siapa manusia yang bisa menghalang-halanginya, Ayu? Nasib manusia di seluruh permukaan bumi ini berada dalam genggaman Dewata Agung. Bapak Wali Kade, Bapak Rakeh, tolonglah saya. Pikiran saya gelap. Hati saya sedih sekali. Saya belum bisa menerimanya. Saya belum bisa. Ya, kami mengerti, Ayu. Kami sendiri juga merasa sangat kehilangan. Tapi, marilah kita coba untuk memahami peristiwa ini secara benar. Ayu, kami ini semuanya sedih. Tapi kita tidak boleh terus-menerus tenggelam dalam kesedihan. Sudahlah. Susut tangismu. Tegakkan kepalamu. Dan lihatlah ke masa depan. Kau masih muda. Masih mempunyai hari esok. Jangan putus asa. Pertemuan adalah soal biasa. Nah, demikian pula perpisahan adalah hal yang lumrah. Maka demikianlah. Akhirnya, Meisin pergi untuk selama-lamanya. Desa Pasuruhan 1 bergabung. Sejak pagi-pagi sekali, warga desa datang berduyun-duyun ke pondok Meisin untuk ikut mengucapkan bela sungkawa. Berita tentang meninggalnya Meisin cepat tersiar kemana-mana, bahkan sampai ke pelosok-pelosok desa yang jauh.
Berita itu terus menjalar bagaikan dihembus angin. Hampir semua warga desa terkejut begitu mendengar berita Meisin sudah tiada lagi. Maklumlah, nama Nyai Paricara sudah begitu melekat di hati mereka, di hati orang-orang desa, di hati orang-orang kecil yang hidup dalam kemiskinan dan kekurangan. Nih, ada apa, Ki? Aku di sini. Aduh, benar nih. Nyai Paricara sudah tiada lagi. Apa, Ki? Nyai Paricara? Ya, Nyai Paricara sudah pergi untuk selama-lamanya. Semua warga desa kepanjangan bicara soal meninggalnya Nyai Paricara. Aduh, Nyai, kita harus segera pergi ke Pasuruan 1. Ayo, Nyai, cepat berpakaian. Semua orang sudah bersiap-siap mau pergi ke Pasuruan 1. Ya, Jagat Dewa Batara. Jadi rupanya benar berita yang ku dengar tadi pagi itu. Aduh, Ki, mengapa orang baik seperti Nyai Paricara harus cepat-cepat pergi? Ya, mana aku tahu nih. Namanya ya umur. Umur manusia bukan manusia sendiri yang menentukan. Iya. Tapi Dewata Agung, Sang Hyang Widi. Aduh, Ki, aduh. Siapa sekarang yang menggantikan Nyai Paricara? Apakah ada seorang tabib yang berhati mulia seperti Nyai Paricara, Ki? Mudah-mudahan saja ada, Nyi. Kita berdoa saja agar para dewa menurunkan tabib yang berhati mulia, bekerja tanpa pamrih, ringan tangan menolong orang miskin, seperti yang pernah dilakukan Nyai Paricara. Mudah-mudahan saja, Nyi. Ayo, Nyi. Orang-orang sudah berangkat. Lihat, mereka sudah berangkat ke Pasuruan 1. Tunggu sebentar, Ki. Ini masih terlalu pagi. Aku harus bersiap-siap dulu. Kita harus membawa bekal untuk di jalan nanti. Pasuruan 1 kan cukup jauh dari sini, Ki. Ki. Tapi aku kok sepertinya belum yakin benar. Belum yakin bagaimana? Iya, belum yakin bahwa Nyai Paricara sudah meninggal. Karena itu kita harus segera ke Pasuruan 1 untuk melihat sendiri. Tapi kalau memang dia benar-benar sudah meninggal, waduh, kita merasa kehilangan, Ki. Ya sudahlah, jangan banyak mulut. Cepat kau bersiap-siap di belakang sana. Aku tidak mau datang terlambat. Meninggalnya Meisin terus merambat ke desa-desa lain yang lebih jauh. Di perbatasan desa Kadamayan, nampak sebuah kereta kuda berhenti di tepi jalan. Seorang laki-laki gemuk menjulurkan wajahnya yang bulat dari balik tenda penutup kereta. Seorang warga desa yang kebetulan sedang berdiri di tepi jalan, buru-buru menghampirinya. Ada apa, Tuan? Aku mau pergi ke Pasuruan 1. Oh. Mana jalan yang paling dekat? Desa Pasuruan 1? Iya. Apakah Tuan ingin ke pondok Nyai Paricara? Iya, Pak. Kami mau ikut berbelasungkawa atas meninggalnya Nyai Paricara. Sepertinya Tuan ini berasal dari desa yang sangat jauh. Iya. Kami tidak bisa lama-lama di sini, Pak. Tolong tunjukkan mana jalan pintas menuju Pasuruan 1, Pak. Wah, tidak ada jalan pintas, Tuan. Tuan terus saja menyusuri jalan ini, Tuan. Nah, nanti Tuan tinggal mengambil arah ke sebelah utara. Ayo, Pak. Kita teruskan perjalanan. Jangan berhenti-berhenti lagi. Baik. Terima kasih, Pak. Iya. Kami mau meneruskan perjalanan. Iya.
Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Berita meninggalnya Meisin cepat sekali tersiar kemana-mana bagaikan wabah penyakit menular. Semua warga desa terkejut begitu mendengar berita duka itu. Dan serentak mereka mengumpulkan keluarganya ataupun teman-temannya untuk berangkat bersama-sama ke desa Pasuruhan 1. Seolah-olah ada yang menggerakkan hati nurani mereka. Mereka lupa segala-galanya. Mereka lupa kepentingan-kepentingan pribadi. Cangkul pakkan di tepi sawah. Caping mereka lemparkan ke sudut rumah. Dan mereka bergegas menggendong anak-anaknya atau menggandeng istrinya, berjalan ratusan pal jauhnya menuju Pasuruhan 1. Di sebuah jalanan berbatu di desa Kapanjangan, nampak sebuah kereta kuda berhenti di tepi sawah. Seorang laki-laki gemuk bertanya kepada warga desa yang kebetulan berdiri di pinggir jalan. Maaf, Pak. Kami mau pergi ke desa Pasuruan 1. Mana jalan yang paling dekat, Pak? Maaf. Apakah Tuan ingin mengunjungi pondok Nyai Paricara? Benar, Pak. Kami ingin ikut berbelasungkawa. Kami sekeluarga ingin pergi ke Pasuruan 1 untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Nyai Paricara. Sepertinya Tuan berasal dari desa yang sangat jauh. Kami dari desa Hambal. Nah, benar kan? Desa Hambal. Tuan sudah menempuh ratusan pal jauhnya. Dan untuk sampai Pasuruan 1, Tuan masih harus menempuh perjalanan tidak kurang dari 100 pal lagi. Itu tidak menjadikan soal, Pak. Kami sengaja menempuh perjalanan ini untuk mengenang jasa-jasa Nyai Paricara. Sudah beberapa kali beliau datang ke rumah kami untuk menolong saudara kami yang sedang sakit. Kami tidak mempunyai kesempatan yang lain. Kami ingin menyaksikan dengan mata kepala kami sendiri upacara penguburan tabib wanita yang ternama itu. Kami akan sangat menyesal, Pak, kalau tidak sempat menyaksikannya. Kami semua juga akan pergi ke Pasuruan 1, Tuan. Cepatlah, Pak. Tunjukkan di mana jalan yang paling dekat ke Pasuruan 1. Kami ingin cepat-cepat sampai di sana, Pak. Kami sudah berjalan sangat jauh. Sayang sekali, Tuan. Kami tidak dapat menunjukkan jalan pintas. Tuan terpaksa harus melewati jalan berbatu ini. Setelah Tuan melewati hulu sungai Kapulungan, Tuan ambil saja arah ke sebelah utara. Desa Pasuruan 1 sudah tidak jauh lagi. Kalau begitu, terima kasih, Pak. Maaf, kami akan segera meneruskan perjalanan. Terima kasih, Bapak-bapak. Mari, kami jalan dulu. Silakan, Nyai. Hati-hatilah di jalan. Iya. Lihatlah sendiri, Kang. Keluarga itu juga mau datang ke Pasuruan 1. Memang sangat aneh sekali. Hampir semua orang desa tidak dapat membendung keinginannya untuk pergi ke desa Pasuruan 1. Yang tua, yang muda, laki-laki, perempuan, anak-anak, yang kaya, yang miskin, bahkan yang buta matanya, yang pincang kakinya, semuanya ingin pergi ke Pasuruan 1. Sungguh-sungguh mengherankan. Belum pernah terjadi orang-orang desa tergerak hatinya seperti sekarang ini, Di. Mungkin mereka tercekam oleh pengaruh kebesaran nama Nyai Paricara. Kita sendiri bagaimana, Kang? Apakah kita bisa tinggal diam di rumah, sementara yang lain berbondong-bondong ke Pasuruan 1? Kita akan menyesal seumur hidup. Kita akan merasa berdosa jika ongkang-ongkang kaki di rumah. Ayo, kita bergabung bersama yang lain. Kita pergi ke Pasuruan 1. Di pagi yang muram itu, desa Pasuruhan 1 menjadi perhatian hampir seluruh rakyat yang tinggal di pesisir pantai Jawa bagian timur.
Tak henti-hentinya mereka membicarakan Nyai Paricara sebagai seorang tabib wanita yang ternama yang telah banyak menolong sesama hidup. Tak henti-hentinya mereka bercerita tentang Nyai Paricara. Senyumnya yang ramah, tingkah lakunya yang sopan, dan hatinya yang mulia. Kita istirahat dulu, Nak. Kita mau kemana, Bu? Ke Desa Pasuruan 1. Apakah di sana sedang ada tontonan? Tidak. Di sana tidak ada tontonan apa-apa. Lalu, mengapa kita ke Desa Pasuruan 1, Bu? Ada apa di sana? Di sana ada seorang tabib wanita yang sangat mulia hatinya, yang sekarang sudah pergi menghadap Sang Maha Pencipta. Apakah tabib itu yang bernama Nyai Paricara? Ya, Nak. Tabib itu namanya Nyai Paricara. Aku masih ingat Nyai Paricara, Bu. Orangnya cantik ya? Iya, Nyai Paricara orangnya cantik. Senyumnya juga cantik. Dan hatinya jauh lebih cantik. Kita pernah berhutang budi kepada beliau, Nak. Aku ingat, Bu. Waktu itu aku sakit panas. Nah, Nyai Paricara datang. Dia meraba-raba tubuhku. Lalu, dia memijit-mijit tubuhku, Bu. Nah, lalu aku disuruh minum. Minum apa, Bu? Nyai Paricara sangat pandai membuat ramuan daun-daunan. Sekarang, Nyai Paricara sudah tidak ada lagi ya, Bu? Ya, Nyai Paricara sudah pergi, Nak. Kalau nanti aku sakit lagi, bagaimana, Bu? Siapa yang akan menolongku? Ya, mudah-mudahan saja ada tabib yang menggantikan Nyai Paricara. Aku ingin menjadi tabib, Bu. Bagus sekali. Apalagi kalau kau bisa menjadi tabib seperti Nyai Paricara. Aduh, Ibu akan bangga sekali. Bu, orang-orang itu tadi semuanya juga pergi ke Pasuruan 1 ya? Iya, Nak. Mereka semuanya pergi ke Pasuruan 1 seperti kita. Mereka bermaksud memberikan penghormatan terakhir kepada Nyai Paricara. Ya, apalagi orang seperti kita ini. Orang miskin, apa yang bisa kita lakukan selain mengucapkan terima kasih? Kita tidak bisa menyumbangkan apa-apa. Kita hanya bisa mengucapkan terima kasih. Tapi aku yakin, Nyai Paricara akan menerimanya dengan senang hati. Bu, Nyai Paricara itu orang kaya ya? Ya, Nyai Paricara itu orang kaya sekali. Bahkan dia jauh lebih kaya dibanding Raja Majapahit. Tapi kekayaannya lain, Nak. Kekayaannya bukan berupa harta benda, tapi harta rohani, harta batin. Nyai Paricara kaya akan kebajikan, kaya akan perbuatan baik, kaya akan kemuliaan hati. Bagaimana? Kita teruskan berjalan lagi? Aku letih, Bu. Kakiku pegas sekali. Kalau begitu, sebaiknya ku gendong saja. Ayo, Nak. Naik ke atas punggung ibumu. Kita tidak bisa istirahat terlalu lama. Ayo, ku gendong. Wanita setengah tua itu menggendong anak perempuannya yang masih kecil. Usianya sekitar 10 tahun. Mereka kembali meneruskan perjalanan ke Pasuruan 1. Begitu tiba di persimpangan jalan, mereka bertemu dengan rombongan warga desa yang lain. Aduh, Ibu juga mau pergi ke Pasuruan 1 ya? Iya, Nak. Ibu mau pergi ke Pasuruan 1. Aduh, kasihan, Bu. Biarlah saya yang menggendong anak Ibu. Biar sajalah, Nak. Terima kasih. Biar saya gendong, Bu. Biar. Kasihan. Nanti Ibu capek. Ayo, Dek. Ayo. Ayo ku gendong. Mau ya? Ayo. Pemuda desa itu langsung meraih si bocah yang menempel di punggung ibunya. Sekarang bocah itu berpindah tempat di punggung pemuda desa. Si ibu merasa sangat terharu, dan mereka pun meneruskan perjalanannya. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.
Warga desa yang berbondong-bondong datang ke Pasuruhan I semakin melimpah ruah. Mereka datang dari desa-desa yang jauh. Ada yang datang dari Pongging, Kadamayan, Binor, Barmi. Ada yang datang Hamba, Panitikan, Panawijen. Bahkan ada yang datang dari tempat-tempat yang lebih jauh. Nampak sepasang suami perlahan-lahan. Wajah si istri kelihatan kesal. Ayo, Kang, cepat. Nanti kita terlambat. Lihat, matahari sudah tinggi. Tunggu dulu, Nyi. Tunggu. Kau ini sepertinya tidak bersemangat. Ada apa kau ini, Kang? Tunggu dulu. Sebenarnya kita tidak tahu apa yang kita lakukan sekarang ini. Apa kita tidak membuang-buang waktu dengan pergi ke desa Pasuruan I? Kang, kau ini bagaimana? Hampir orang seluruh desa berbondong-bondong datang ke Pasuruan I. Mereka ingin sekedar memberikan penghormatan terakhir kepada Nyai Paricara. Dan kau masih bisa berkata kehilangan waktu. Kau ini keterlaluan sekali, Kang. Apa kau tidak mempunyai rasa terima kasih kepada orang? Nyai Paricara pernah menolong kita, Kang. Iya, tapi nyatanya dia tidak berhasil menyelamatkan nyawa anak kita, Nyi. Oh, jadi begitu toh, Kang. Karena dia tidak berhasil menyelamatkan anak kita, lalu kau merasa tidak perlu berhutang budi kepadanya. Ingat, Kang, Nyai Paricara sudah beberapa kali datang ke rumah kita. Bahkan 2 kali dia datang malam hari. Dia datang dengan hati yang tulus. Dia sudah berusaha menyelamatkan anak kita. Dia sendiri merasa sangat menyesal karena akhirnya nyawa anak kita tidak tertolong lagi. Tapi dia sudah berusaha menolong kita, Kang. Dia sudah berusaha dengan segenap kemampuannya. Itu memang sudah pekerjaan seorang tabib, Nyi. Kalau saja dia berhasil menyelamatkan nyawa anakku, aku tidak segan-segan memberinya uang yang banyak. Oh, rupanya kau belum tahu siapa itu Nyai Paricara. Aku tahu, dia seorang tabib. Ya, dia seorang tabib. Dan kau seorang petani yang sombong. Sudah, Kang. Kalau kau tidak mau ke Pasuruan I, aku akan berangkat sendiri. Kau boleh pulang ke rumah. Tunggu dulu, Nyi. Tunggu. Aku malu mempunyai suami yang tidak tahu rasa terima kasih. Sana pulang. Aku bisa berjalan ke Pasuruan I sendiri. Hari itu desa Pasuruhan I menjadi lautan manusia. Pondok rumah kediaman Meisin nampak sibuk sekali. Beberapa orang warga desa Pasuruhan I mengatur segala sesuatunya. Upacara penguburan Meisin akan segera dilaksanakan. Cakradara dan Kuda Merta nampak berdiri termangu di depan pondok. Tak henti-hentinya mereka memandang orang yang berduyun-duyun datang. Luar biasa. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di desa Pasuruan I? Mereka masih berduyun-duyun datang, Kakang Cakradara. Lihatlah, ada yang datang bersama keluarganya. Ada yang menggendong anak kecil. Ada yang menuntun bocah. Nampaknya mereka tidak lagi mengindahkan panas terik. Ini merupakan bukti bahwa Nyai Paricara telah bekerja baik untuk sesama hidupnya. Benar, Kakang Cakradara. Nampaknya mereka sangat menaruh hormat dan menaruh cinta kepada Nyai Paricara, sehingga mereka mau berbondong-bondong datang. Ini merupakan pelajaran yang sangat berharga, Adik Kuda Merta. Iya. Tugas yang telah dilaksanakan Nyai Paricara telah menyentuh ke dasar hati manusia, sehingga mereka terpesona, seolah-olah terkena sihir yang sangat kuat yang memancar dari pribadi Nyai Paricara.
Mereka lupa segala-galanya. Mereka hanya ingin datang ke Pasuruan Satu untuk meluapkan rasa cintanya kepada Nyai Paricara. Mereka ingin datang untuk mengagumi pribadi seorang tabib wanita yang tiada bandingnya di zaman ini, Kang. Saya benar-benar terharu. Kalau saya tidak malu, saya akan meneteskan air mata melihat pemandangan seperti ini. Apakah upacara penguburan sudah siap, Adik Kudamerta? Kita tinggal menunggu kehadiran Bapak Kepala Desa Pasuruan Satu ini. Sepertinya sesepuh desa, para pemuka agama sudah hadir. Oh, iya, itu dia. Bapak Kepala Desa sudah datang. Tapi di mana Ayu Wandira? Ayu Wandira di ruangan biliknya, Kakang Cakradara. Bapak Wali Kadep dan Bapak Rakeh sedang menghibur hatinya. Ayu, sudahlah, jangan menangis terus. Ibu. Ibu. Ayu, kau tidak perlu menangisi ibumu lagi. Ibumu sudah tidur dengan tenang. Kau bisa melihatnya sendiri, bukan? Ibumu tidur sambil tersenyum. Itu sebagai bukti bahwa ibumu ikhlas meninggalkan dunia fana ini. Ayu, sekarang tinggal kau sendiri, Ayu. Kalau kau menaruh cinta kepada ibumu, kau harus dapat mewarisi segalanya yang baik yang pernah dimiliki ibumu semasa hidupnya. Senyumnya yang ramah, kata-katanya yang sopan, tingkah lakunya yang lembut, dan hatinya yang selalu terbuka menerima kehadiran mereka yang membutuhkan. Tuan Cakradara. Bapak Kepala Desa Pasuruan Satu sudah datang. Iya, baiklah. Saya kira upacara penguburan ini bisa segera dimulai. Ayu. Ayolah. Kau juga harus menghormati kepergian ibumu. Mari kita sama-sama mengantarkan jasad ibumu agar dikuburkan secara baik. Ayu, ayo Kupapa. Mari kita ke halaman. Orang-orang sudah menunggu. Mereka semua ingin mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa ibumu. Mari, Ayu. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ayu Wandira bangkit perlahan-lahan. Gadis itu berpegangan di bahu Wali Kadep. Dan mereka bersama-sama beranjak ke ruangan pendopo. Di ruangan pendopo, nampak duduk Kepala Desa Pasuruan Satu bersama para pemuka desa. Sementara beberapa orang warga desa nampak membakar dupa di tengah-tengah halaman dan di beberapa tempat yang lain. Jenazah Mesin masih dibaringkan di ruangan tengah. Bapak Kepala Desa Pasuruan Satu bangkit perlahan-lahan, kemudian turun ke tengah-tengah halaman. Ribuan manusia yang berkerumun di sekitar tempat itu mendadak serentak diam. Suasana menjadi sangat sunyi, sunyi mencekam. Mata mereka semuanya tertuju pada Bapak Kepala Desa Pasuruan Satu. Setelah menarik nafas panjang beberapa kali, Bapak Kepala Desa bersuara lantang. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak, atas nama warga desa Pasuruan Satu dan atas nama keluarga almarhumah Nyai Paricara, saya mendapat kehormatan untuk mengucapkan kata-kata perpisahan atas meninggalnya seorang tabib wanita
yang telah kita kenal dengan baik. Saya merasa sangat terharu. Saya ingin menangis melihat pemandangan di Pasuruan 1 sekarang ini. Barangkali pemandangan seperti ini belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Di mana-mana saya melihat saudara-saudaraku. Saya tahu bahwa saudara-saudara telah sengaja meluangkan waktu untuk ikut berbelasungkawa, ikut memberikan penghormatan terakhir kepada almarhumah. Dan untuk itu, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Hari ini, Desa Pasuruan 1 mendapat kehormatan yang sangat besar. Dan saya merasa sangat bangga. Saya merasa sangat bangga dan terharu. Iya, memang saudara-saudaraku, kita semua merasa sangat kehilangan. Seorang tabib besar telah pergi meninggalkan kita. Seorang wanita berhati mulia yang tidak segan-segan menolong sesama hidupnya telah pergi mendahului kita. Ya, kita benar-benar merasa sangat kehilangan. Kita pantas bersedih hati. Kita pantas mencucurkan air mata. Dan jasa-jasa Nyai Paricara akan selalu kita kenang selama-lamanya. Keteladanan hidupnya bisa menjadikan obor penerangan bagi hati kita yang sedang putus asa. Nyai Paricara adalah seorang wanita yang tabah sampai akhir hayatnya. Bapak Kepala Desa Pasuruan 1 diam sesaat lamanya. Dia tidak tahan lagi. Laki-laki tua itu terpaksa menghapus air mata yang mengalir di pipinya yang keriput. Sementara para pengunjung sudah lebih dulu menangis terseduh-seduh. Pada saat itulah, nampak awan bergulung-gulung datang menyelimuti Desa Pasuruan 1. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Jangan ragu klik subscribe, jadikan harimu